Halo coy, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu ya. Oke, di kesempatan ini saya akan nemenin kalian membahas film horor dari Turki yang berjudul Sicin 5. Film ini menceritakan tentang gangguan jin yang menimpa sebuah keluarga. Seorang perempuan yang bernama Hale dan seisi rumahnya mendapatkan keanehan dan mimpi buruk. Hale dan bibinya yang bernama Ajra kewalahan dengan semua gangguan makhluk edan tersebut. Akankah terungkap rahasia di balik gangguan jin kepada Hale dan keluarganya? Sebelum ke pembahasan video, jika kalian suka dengan channel ini, silahkan disubrek, dibunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya ya. Oke, langsung saja kita putar filmnya. Let's go. Di awal kita diperlihatkan perempuan bernama Hale sedang mengejar ayahnya yang masuk ke rumah sang kakek. Ketika berada di rumah tersebut, Hale mendengar bisikan. Ayahmu pergi karena ulahmu. Ambil beling itu dan sebet-sebet wajahmu. Terlihat Hale terhipnotis dengan bisikan jurik itu. Namun itu hanyalah mimpi. Tapi di sini ibunya kaget melihat mulut Hale berdarah karena mimpinya tadi. Di keesokan harinya, di sebuah toko, seorang yang bernama Ajra sedang berkunjung ke tempat calon kakak iparnya. Dan tidak lama kemudian, sang pacar yang bernama Salim menghubungi Ajra. Salim pun mengingatkan Ajra karena besok akan makan-makan di kedai Teh Yoyom. Di sisi lain, Hale terlihat sedang berada di rumahnya. Dan terlihat Hale sedang mengobrol dengan bonekanya. Hale pun curhat dong mah karena mimpinya semalam. Lalu Hale menanyakan kepada bonekanya tentang keberadaan ayahnya sekarang. Dan boneka itu pun berkata, "Potong dulu jariku, nanti aku kasih tahu." Mendengar syarat dari boneka miliknya, Hale pun segera melakukannya. Betapa ruasnya Hale setelah melihat darah keluar dari bonekanya. Akan tetapi itu hanyalah halusinasinya saja. Setelah syaratnya dituruti, boneka itu mengatakan bahwa ayahnya Hale akan datang di waktu dekat. Namun tidak menyebutkan keberadaan ayahnya. Hale pun marah seedan-edannya. Singkat waktu, malam pun tiba. Ajra yang baru pulang menemui sang ibu di kamarnya. Ajra pun mengecek ibunya yang selalu sakit-sakitan. Dia pun tidak menyangka Hale bermimpi ayahnya sudah lama teuing ka mana. Apalagi setelah mimpi buruknya, Hale mengeluarkan darah hitam. Melihat ibunya malah menangis, Ajra pun pergi menemui Hale. Singkat waktu, tengah malam pun tiba. Si nenek tiba-tiba keluar dari kamarnya. Kemudian dia menuju ke sebuah ruangan penyimpanan. Saat berada di ruangan tersebut, si nenek menuju peti yang berisi barang-barang bekas suaminya yang seorang kang dukun. Lalu dia mengambil jas dan pisau. Kemudian tiba-tiba si nenek seolah melihat sosok suaminya.
Si nenek pun menyalahkan almarhum suaminya itu dan berkata, "Semua ini adalah salahmu. Tai kucing, tai kuda, pusing atuh da, anjing." Lalu Kang Dukun bilang, "Dia adalah milik kita dan akan menjadi seperti kita. Cicing maneh mah tong pipilueun, nyaho dahar we." Mendengar bacotan suaminya itu, si nenek langsung emosi. Di keesokan harinya, si nenek terlihat bertingkah aneh, seperti dipengaruhi oleh jurig. Kali ini dengan tatapan melotot, si nenek menuju ke arah dapur. Sambil berjalan, dia mengatakan, "Aku akan membakar, tapi tinggal bakar naon, tinggal wengkeh." Setibanya di dapur, si nenek memanaskan minyak di dalam panci. Di sisi lain, Hale mengobrol lagi dengan bonekanya di gudang. Kali ini, boneka itu mengatakan bahwa si nenek tidak suka kepada Hale. Lalu, boneka itu pun akan memberitahukan alasannya asalkan Hale membakar wajah boneka miliknya itu. Kemudian, si boneka berkata, Nenekmu sebenarnya ingin memperbaiki keadaan, makanya dia membencimu hingga ingin membunuhmu juga. Hale yang penasaran dengan jawabannya langsung melakukan permintaan boneka itu. Tekanyahuan hal yang tidak percaya, si nenek pun sudah datang dengan sepanci minyak panas. Lalu tiba-tiba untung saja jin yang ada di boneka Hale punya jurus Naruto Kagebun Shinojutsu, jadi melindungi si Hale. Singkat waktu, malam pun tiba lagi. Kini kita akan melihat Ajra yang sedang bobogohan di kedai teh Yoyom. Terlihat mereka pun senang menikmati kedai teh Yoyom itu. Dan di sana Salim melamar Ajra. Setelah menghabiskan 1 jam di kedai teh Yoyom, mereka pun mojok di dalam mobil sambil curhat dongma. Lalu Ajra pun menceritakan masa kelam keluarganya dulu. Ketika keluarga cekcok soal perjualan tanah, kakaknya Ajra yang merupakan ayahnya Hale membunuh si kakek yang seorang dukun. Setelah membunuh ayahnya sendiri, kakak Ajra pun kabur dan tidak tahu lagi kabarnya hingga sekarang. Sampai kemudian Ajra dan si nenek meninggalkan rumahnya yang berada di kampung dan tinggal di rumah Hale sampai sekarang. Pada saat kakaknya kabur, Hale masih dalam kandungan, sehingga kakaknya tidak mengetahui bahwa Hale adalah anaknya. Terlihat di sini Ajra pun sedih dengan nasib ponakannya itu. Setelah sudah curhat dongmahnya selesai, Ajra pun diantar Salim ke rumahnya. Dan tanpa terasa, malam semakin poek. Ajra yang sedang tertidur terbangun oleh suara berisik di kamarnya. Entah apa yang dilakukan Hale. Terlihat Ajra pun kaget dengan sosok yang menyerupai Hale. Tak lama kemudian, dia mendengar suara Hale dan berkata, "Aku tidak akan membiarkanmu menikah dengan Salim, dan kamu adalah milikku. Harus kawin jeung aing cenah." Ajra pun terus mencari sumber suara yang seperti berasal dari kamar ibunya. Saat berada di kamar tersebut, Ajra pun reuas dengan semua keanehan di dalamnya.
Dan ternyata itu hanyalah pengaruh jin yang membuat dia berhalusinasi. Di keesokan harinya, Hale mendatangi gudang. Tapi kali ini dia tidak akan bermain dengan bonekanya, melainkan untuk melihat kembali foto sang bapak yang tidak pernah dia lihat. Tak lama kemudian, ibunya menghampiri Hale. Hale pun penasaran dengan nasib yang menimpa ayah dan kakeknya yang sudah tiada. Akan tetapi, sang ibu menutupi semua yang telah terjadi. Karena tidak kuat melihat kesedihan anaknya, ibunya pun kembali ke rumah. Ketika malam kembali datang, Hale teringat lagi sosok ayah dan kakeknya. Dengan sebuah foto dari gudang, Hale melihat gambaran dua pria yang belum pernah dia lihat sama sekali. Kali ini sosok jin menyuruh Hale untuk keluar kamar. Hale pun heran karena keluarganya yang dipoto sedang ngopi tepat di depannya. Lalu ibunya menyuruh Hale untuk melihat Ajra yang kini berada di belakangnya. Tanpa diduga, jin memindahkan Hale ke rumah kakek. Dia pun kaget saat melihat jin yang tinggi badag sedang menjaga rumah si kakek. Kemudian, satu dari jin tersebut menyuruh Hale untuk masuk ke rumah. Dengan perasaan sieun, Hale masuk ke dalam rumah tersebut. Tak cuma suasana menyeramkan, Hale pun kaget dengan sosok jin yang menyerupai keluarganya. Lalu mereka mengatakan pada Hale agar tidak takut. Dan Hale pun memberanikan diri untuk lebih jauh masuk ke dalam sebuah lorong yang sempit. Saat berada di dalam lorong tersebut, Hale terus mendengar bisikan-bisikan jin yang memintanya untuk melakukan sebuah tugas. Terlihat Hale pun heran dengan perintah tersebut. Ketika masuk ke sebuah ruangan, Hale melihat Ajra sudah duduk seperti akan dijadikan tumbal. Ternyata jin menyuruh Hale untuk menjadikan Ajra sebagai tumbal. Sementara Ajra yang baru bangun terlihat ruas karena mimpi buruk. Hale pun berusaha menenangkan bibinya yang terlihat ruas karena mimpinya. Beberapa jam berlalu, Hale yang dipengaruhi jin sedang sibuk menggambar simbol aneh. Kemudian dia memberikan gambar tersebut kepada ibunya dan berkata, "Bu, apakah masih ingat dengan simbol ini? Kalau tidak ingat, aing akan menghilang seperti Bang Toib." Terlihat ibunya pun rewas dengan kenyataan yang selama ini dia tutup-tutupi. Setelah memberikan gambar tersebut, Hale pun pergi. Kemudian Sin beralih ke toko kemarin. Ajra yang mencari si Salim berusaha untuk menghubunginya, akan tetapi dia sulit untuk dihubungi.
Kali ini Jin sudah benar-benar mengincar Ajra untuk dijadikan tumbal. Ajra pun semakin tidak tenang dengan gangguan aneh itu. Saat malam kembali datang, Ajra berdoa untuk keselamatannya agar terbebas dari gangguan jin yang selama ini dia alami. Kemudian Shin berpindah ke kamar Hale, di mana saat itu dia sedang sibuk ngebeset bonekanya. Lalu tiba-tiba jin di boneka tersebut berkata bahwa ayah Hale akan segera datang. Tak lama kemudian seseorang mengetuk pintu rumah. Sontak Hale pun menyangka itu adalah ayahnya, dan ternyata itu adalah ayah Hale yang bernama Sahir. Akan tetapi tingkah Sahir terlihat aneh. Setelah beberapa saat, Ajra yang baru pulang merasa heran dengan dua kursi yang berada di tengah ruangan. Kemudian ibunya menyuruh Ajra untuk masuk ke dalam kamar. Lalu tiba-tiba tanpa diduga, jin mempengaruhi mereka bertiga hingga membius Ajra. Saat Ajra sudah tak berdaya, dia pun berkata, "Kenapa kalian memperlakukanku seperti ini?" Lalu ibunya Hale menjawab, "Semua ini akibat dari kelakuan bapakmu yang seorang kang dukun dan selalu melakukan sihir hitam." Jin yang merasuki ibu Hale pun menceritakan bahwa Sahir adalah seorang pengidap kanker, hingga kang dukun melakukan ritual penyembuhan dengan bantuan jin. Tapi konsekuensi pengobatan tersebut harus memberikan satu orang tumbal. Hingga suatu ketika Sahir akhirnya sembuh, sementara jin yang membantu kang dukun meminta Ajra dijadikan sebagai tumbalnya. Dan bodohnya, dengan berat hati kang dukun melakukan ritual pengorbanan ketika Ajra sedang tidur. Di mana pada saat itu si nenek akan mengeksekusi untuk mengorbankan anaknya sendiri. Tanpa diduga, si nenek lebih memilih suaminya yang mati daripada Ajra. Setelah si nenek menggagalkan ritual tersebut, dia pun menjadi gelo karena telah membunuh suaminya sendiri. Sementara Sahir yang mengikuti ritual tiba-tiba sudah menghilang teuing ka mana. Dan tiba saatnya jin menagih kembali perjanjian untuk menjadikan Ajra sebagai tumbal. Terlihat Ajra pun hanya berdoa untuk keselamatannya. Sementara itu Hale sedang mengalami adu ilmu ketika jin menyuruhnya untuk membunuh Ajra, yaitu bibinya sendiri. Jin pun menjanjikan akan membuat ayahnya kembali jika Hale melakukan perintahnya. Kemudian mereka pun siap-siap untuk ritual pengorbanan. Dan tak lama kemudian karena rasa nyaahnya kepada Ajra, Hale memilih untuk bunuh diri.
Hingga pada akhirnya jin itu membunuh si nenek dan ibunya Hale karena mereka yang membuat perjanjian. Sementara Sahir tiba-tiba menghilang lagi teuing ka mana. Tapi untungnya Ajra tersadar selamat dari ritual tersebut, karena jin sudah menggantikan tumbalnya dengan dua tumbalnya tersebut. Setelah kejadian tersebut, Ajra dan si Salim akhirnya menikah dan memiliki anak yang diberikan nama yang sama dengan ponakannya, yaitu Hale. Sementara ayahnya Hale, si Sahir itu, tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang, seperti Bang Tohib. Padahal dia adalah si beban keluarga yang menyebabkan semua ini. Dan film pun berakhir. Nah boy, jangan sekali-sekali kolab sama jin, karena hanya memberikan kebahagiaan sesaat dan memberikan penderitaan seumur hidup, seperti sang mantan. Anjing.